Toprak Razgatlioglu pindah ke MotoGP bersama Prima Pramac Yamaha mulai musim depan. Toprak Razgatlioglu, juara dunia World Superbike, WSBK, musim 2024, akhirnya secara resmi akan naik kelas ke ajang MotoGP. Pebalap asal Turki ini dipastikan akan membela tim satelit Yamaha, Prima Pramac Yamaha, mulai musim balap 2026. Kepastian ini diumumkan langsung melalui rilis resmi dari tim dan Yamaha Motor Co., Ltd., yang menyatakan bahwa Toprak akan kembali ke keluarga besar Yamaha untuk menapaki tantangan baru di level tertinggi balap motor dunia. Langkah besar Toprak menuju MotoGP ini telah menjadi perbincangan hangat selama beberapa musim terakhir, terlebih setelah performa gemilangnya di ajang WSBK. Pada musim 2024, Toprak sukses meraih gelar juara dunia keduanya, setelah sebelumnya juga menjadi kampiun pada 2021. Lebih hebat lagi, ia menjadi pebalap pertama yang mampu mempersembahkan gelar juara dunia WSBK bagi tim BMW, sebuah pencapaian monumental yang semakin mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu pebalap terbaik di dunia saat ini. Dalam keterangan resmi dari Yamaha, disebutkan bahwa Yamaha Motor dengan bangga mengumumkan Toprak Razgatlioglu akan kembali ke Yamaha. Juara World Superbike 2024 dan World SBK 2021 ini akan pindah ke MotoGP pada tahun 2026 dengan bergabung bersama Prima Pramac Yamaha MotoGP. Saat ini, Prima Pramac Yamaha masih dihuni oleh dua pebalap, yakni Jack Miller dan Miguel Oliveira. Namun, kontrak Jack Miller akan habis pada akhir musim 2025, yang membuka jalan lebar bagi Toprak untuk masuk sebagai tandem Oliveira musim depan. Meskipun demikian, belum ada keputusan final mengenai susunan lengkap pebalap Prima Pramac Yamaha untuk musim 2026. Rincian lebih lanjut mengenai susunan pebalap Prima Pramac Yamaha MotoGP tahun depan akan dikomunikasikan pada waktunya, tulis pernyataan resmi dari tim. Keputusan Yamaha dan Pramac Yamaha untuk merekrut Toprak bukanlah langkah yang diambil secara tiba-tiba. Sejak beberapa tahun terakhir, nama Toprak selalu dikaitkan dengan potensi kepindahan ke MotoGP. Keterampilan teknisnya, gaya balap agresif namun terkontrol, serta mental juaranya dinilai sangat cocok untuk bersaing di kejuaraan tertinggi tersebut. Paolo Pavesio, Managing Director Yamaha Motor Racing, mengungkapkan rasa bangganya atas kembalinya Toprak ke pangkuan Yamaha. Ia menyebut bahwa pebalap berusia 28 tahun tersebut adalah sosok yang spesial dan sangat layak mendapatkan tempat di MotoGP. Kami sangat gembira menyambut Toprak kembali ke keluarga Yamaha. Toprak telah terbukti memiliki bakat hebat, dengan 2 kali mengamankan gelar juara World SBK, yang merupakan prestasi luar biasa, ujar Paolo. Semangat juang dan tekadnya sangat cocok untuk Prima Pramac Yamaha MotoGP dan strategi tim yang berani. Jadi kami yakin 2026 adalah waktu yang tepat untuk mengambil langkah yang telah ditunggu-tunggu banyak penggemar, tambahnya. Toprak sendiri dikenal sebagai pebalap yang memiliki karakter unik di lintasan. Ia memiliki gaya balap khas dengan kemampuan pengereman ekstrim dan kontrol motor luar biasa saat keluar tikungan. Gaya inilah yang membuatnya sangat ditakuti di WSBK dan kini diharapkan bisa memberi warna baru di MotoGP. Kepindahan Toprak juga mencerminkan ambisi Yamaha untuk memperkuat kembali daya saing mereka di MotoGP. Setelah beberapa musim mengalami naik turun performa, Yamaha tengah berupaya membangun ulang kekuatan tim melalui regenerasi pebalap dan pendekatan teknis yang lebih modern, termasuk melalui kehadiran Pramac sebagai tim satelit strategis. Masuknya Toprak ke tim Pramac Yamaha bisa menjadi sinyal perubahan besar dalam strategi Yamaha. Jika selama ini Pramac identik sebagai tim satelit Ducati, maka mulai 2026, kolaborasi baru ini dengan Yamaha menjadi lompatan besar yang diharapkan akan memberi dorongan performa, baik dari sisi pengembangan motor maupun pembinaan pebalap. Meskipun Toprak baru akan mulai berlaga di MotoGP pada musim 2026, antusiasme penggemar sudah terasa sejak sekarang. Sosoknya yang karismatik, ditambah latar belakang yang penuh perjuangan dari dunia WSBK, menjadikannya sebagai salah satu rekrutan paling ditunggu-tunggu dalam sejarah MotoGP modern. Dengan usia yang masih relatif muda dan pengalaman kompetitif yang luar biasa di WSBK, banyak pihak meyakini bahwa Toprak Razgatlioglu tidak hanya akan sekadar meramaikan persaingan di MotoGP, tetapi juga berpotensi menjadi penantang serius dalam perebutan gelar juara dunia di masa mendatang.
Kini, publik tinggal menunggu langkah selanjutnya dari Yamaha dan Pramac dalam menyiapkan perangkat terbaik untuk mendukung transisi Toprak ke MotoGP. Mulai dari adaptasi terhadap motor prototipe, pengujian awal, hingga strategi pengembangan jangka panjang, semuanya akan menjadi bagian dari perjalanan baru sang juara dunia dari Turki. Yang pasti, musim 2026 akan menjadi panggung baru bagi Toprak Razgatlioglu. Dan MotoGP akan semakin menarik dengan kehadiran bintang besar baru yang siap menorehkan sejarah. Fabio Quartararo raih pole position di MotoGP Prancis 2025. Ungkap rahasia sukses dan update Yamaha YZR-M1. Suasana di sirkuit Bugatti Le Mans memuncak ketika pembalap tuan rumah, Fabio Quartararo, sukses merebut pole position dalam sesi kualifikasi MotoGP Prancis 2025. Rider Monster Energy Yamaha itu mencetak waktu tercepat dengan catatan 1 menit 29,324 detik, mengungguli Marc Marquez dari tim Ducati Lenovo dan Alex Marquez dari Gresini Racing. Ini menjadi pole position perdana Quartararo di musim 2025 dan terasa lebih istimewa karena diraih di depan publik sendiri, di sirkuit yang begitu bersejarah bagi karir sang juara dunia MotoGP 2021. Kesuksesan Quartararo tidak datang begitu saja. Dalam sesi wawancara usai kualifikasi, pembalap berusia 25 tahun itu mengungkapkan bahwa performa apiknya tidak lepas dari pembaruan besar yang dilakukan Yamaha terhadap motor YZR-M1 mereka. Setelah menghadapi tantangan berat di awal musim, tim pabrikan asal Iwata itu melakukan serangkaian uji coba di Jerez 2 pekan lalu yang ternyata membuahkan hasil signifikan. Sejujurnya, motor kami jauh lebih baik dari sebelumnya. Setelah tes di Jerez, kami mendapatkan paket aerodinamika baru dan revisi pada sistem elektronik yang membuat motor lebih responsif, terutama saat keluar dari tikungan. Ini benar-benar membantu saya mencetak waktu lebih cepat, ujar Quartararo. Update tersebut mencakup fairing baru dengan desain lebih ramping, peningkatan pada rear device, serta penyempurnaan pada kontrol traksi dan engine braking. Yamaha juga memperkenalkan mapping mesin terbaru yang membuat power delivery lebih halus namun tetap bertenaga di setiap level RPM. Sesi kualifikasi berlangsung ketat sejak awal. Marc Marquez sempat memimpin dengan catatan waktu impresif 1 detik 29,581. Namun Quartararo berhasil membalas dengan putaran sempurna di akhir sesi. Marquez, yang kini membela tim Ducati Lenovo setelah berpisah dengan Honda pada 2024, harus puas di posisi kedua dengan selisih 0,140 detik. Saya sudah memberikan yang terbaik, tapi Fabio luar biasa hari ini. Saya merasa nyaman dengan Ducati, dan besok kami akan coba menyerang sejak awal, kata Marquez yang tetap tersenyum meski gagal merebut pole. Sementara itu, kejutan datang dari Alex Marquez yang berhasil menempatkan motor satelit Gresini Racing di posisi ketiga. Pembalap muda asal Spanyol itu tampil konsisten sepanjang sesi dan membuktikan bahwa ia bukan sekadar kuda hitam. Senang rasanya bisa start dari barisan depan. Motor kami mungkin tidak sekuat pabrikan, tapi kami bekerja sangat keras dan hasilnya mulai terlihat, ujar Alex Marquez. Bagi Quartararo, kunci sukses hari ini bukan hanya pada motor dan strategi, tetapi juga faktor psikologis. Dukungan puluhan ribu fans di tribun menjadi motivasi tersendiri baginya. Saya tidak bisa menjelaskan betapa berartinya dukungan dari fans Prancis. Mereka luar biasa. Energi mereka memberi saya dorongan ekstra untuk tampil maksimal, katanya dengan mata berkaca-kaca. Cuaca juga menjadi faktor penting. Langit Le Mans cerah sepanjang sesi kualifikasi, dengan suhu lintasan mencapai 42 derajat Celcius. Kondisi ini sangat ideal bagi Yamaha yang biasanya kesulitan ketika temperatur lintasan rendah. Musim 2024 bukanlah musim yang mudah bagi Yamaha dan Quartararo. Mereka hanya sekali naik podium dan finish di luar 10 besar pada 5 balapan pertama musim lalu. Namun kini, angin perubahan mulai terasa. Dengan update teknis dan pendekatan yang lebih agresif dari tim teknis Yamaha, mereka tampaknya siap kembali menjadi penantang utama. Manajer teknis Yamaha, Massimo Meregali, juga menegaskan bahwa hasil ini adalah buah dari kerja keras tim yang tanpa henti mengembangkan motor selama musim dingin dan awal tahun 2025.
Kami tidak puas dengan hasil musim lalu. Itulah mengapa kami membawa banyak perubahan tahun ini. Kami masih dalam proses, tapi pole position hari ini menunjukkan kami ada di jalur yang tepat, ujar Meregali. Dengan posisi start terdepan, Quartararo kini membidik kemenangan di balapan utama minggu besok. Ini akan menjadi kemenangan perdananya di musim ini jika berhasil direalisasikan, sekaligus mengakhiri puasa kemenangan yang telah berlangsung sejak MotoGP Mandalika 2023. Pole position adalah langkah awal, tapi tujuan utama adalah kemenangan. Saya tahu akan sulit karena Alex Marquez, dan banyak pembalap lainnya punya kecepatan yang sangat kompetitif. Tapi dengan motor seperti ini, saya percaya diri, tutur Quartararo. Balapan di Le Mans diprediksi akan berlangsung ketat, dengan Ducati, Aprilia, dan KTM juga menunjukkan kecepatan solid sepanjang akhir pekan. Namun, di tengah persaingan sengit, harapan publik Prancis kini kembali menyala, menyaksikan putra kebanggaan mereka berjuang untuk berdiri di podium tertinggi. Fabio Quartararo bongkar dua rahasia kecepatan di praktik MotoGP Prancis 2025, menempel Marc Marquez. Pada sesi latihan bebas MotoGP Prancis 2025 yang digelar di sirkuit Bugatti Le Mans, nama Fabio Quartararo kembali mencuri perhatian. Pembalap asal Prancis ini berhasil mencatatkan waktu 1 menit 30,032 detik, hanya terpaut tipis dari Marc Marquez yang menorehkan waktu tercepat di sesi tersebut. Penampilan ini tidak hanya menegaskan kehebatannya, tetapi juga menunjukkan peningkatan signifikan dari performa Yamaha YZR M1 yang ia tunggangi. Quartararo yang dikenal dengan julukan El Diablo ini memang selalu menjadi sorotan, terutama ketika tampil di tanah kelahirannya. Namun, hasil pada latihan bebas kali ini tampaknya lebih istimewa lagi karena ia berhasil menempel Marquez, yang seringkali dikenal sebagai salah satu pembalap dengan kecepatan luar biasa, terutama di sirkuit-sirkuit seperti Le Mans yang menantang. Hasil 1 menit 30,032 detik yang diraihnya pada sesi praktik pertama ini, bukan hanya sekadar angka, melainkan sebuah tanda bahwa Quartararo bersama Yamaha YZR M1 sedang berada dalam performa terbaik mereka. Lebih penting lagi, penampilan tersebut juga mengonfirmasi bahwa tim Monster Energy Yamaha semakin memperbaiki paket motornya, yang sebelumnya sempat mendapat sorotan pada beberapa seri awal musim. Salah satu faktor yang memengaruhi hasil gemilang Quartararo kali ini adalah peningkatan performa yang signifikan pada motor Yamaha YZR M1 dibandingkan dengan yang ia gunakan di seri sebelumnya di Jerez. 2 pekan lalu di sirkuit Jerez, Quartararo sukses meraih podium dan pole position, yang menunjukkan adanya perkembangan pada motor Yamaha. Namun, performa yang ditunjukkan di Le Mans sepertinya jauh lebih baik, dengan 2 faktor utama yang menjadi kunci di balik pencapaian tersebut. Salah satu rahasia besar di balik performa api Quartararo di praktik MotoGP Prancis 2025 adalah mesin baru yang dibawa oleh Yamaha. Mesin yang lebih bertenaga ini terbukti mampu meningkatkan kinerja motor secara keseluruhan, memberikan tambahan tenaga yang dibutuhkan untuk bertarung dengan para rival terkuat di kelas MotoGP. Perubahan pada mesin tersebut memungkinkan Quartararo untuk menyesuaikan diri dengan lebih baik di trek dengan karakteristik yang berbeda, seperti sirkuit Bugatti Le Mans yang terkenal dengan sejumlah tikungan teknikal dan panjangnya lurus yang menuntut kecepatan maksimum. Namun yang menarik adalah meskipun mesin baru ini memberikan tambahan tenaga, Yamaha berhasil mempertahankan karakter motor yang sudah terbukti sukses bagi Quartararo. Mesin baru ini bagus, perubahannya tidak berdampak di area lain. Jadi ini sangat bagus, ujar Quartararo dengan penuh keyakinan. Hal ini menunjukkan bahwa Yamaha berhasil menjaga keseimbangan antara peningkatan tenaga dan keandalan motor, tanpa mengorbankan faktor-faktor lain yang penting bagi performa keseluruhan. Menurut Quartararo, mesin yang lebih bertenaga ini tidak merusak keseimbangan motor di sektor lain, yang justru menjadi faktor utama mengapa ia dapat tampil maksimal di Le Mans. Perubahan ini memberi dampak positif pada pengaturan mesin dan kestabilan motor, yang semakin mempercanggih strategi balap yang diterapkan oleh Quartararo di setiap sesi latihan. Selain mesin baru, faktor kedua yang membuat Yamaha YZR M1 semakin kompetitif di sirkuit Bugatti Le Mans adalah kondisi grip aspal yang sangat baik. Grip yang lebih tinggi dari aspal di sirkuit ini memberikan keuntungan besar bagi motor Yamaha,
yang sejak dulu dikenal sangat bergantung pada kualitas grip untuk menunjukkan performa terbaiknya. Le Mans memiliki aspal dengan level grip yang cukup tinggi. Ia menjadi kunci bagi Quartararo dalam menjaga kecepatan dan kestabilan motornya di setiap tikungan. Level grip di sini sangat bagus, dan ini adalah salah satu alasan mengapa kami sangat kuat, tambah Quartararo. Bukan berarti kami akan selalu memiliki hasil yang sama di semua trek, tapi kita harus bersyukur dengan kondisi saat ini. Quartararo menegaskan bahwa meskipun kondisi grip aspal sangat mendukung, tidak berarti mereka akan mendapatkan hasil yang serupa di semua sirkuit. Namun, untuk saat ini, kondisi di Le Mans sangat menguntungkan bagi Yamaha YZR-M1. Keunggulan grip ini menjadi faktor penentu bagi Yamaha, terutama pada tikungan-tikungan teknikal yang seringkali menjadi titik kritis di sirkuit seperti Le Mans. Dengan motor yang stabil dan grip yang sangat baik, Quartararo bisa lebih agresif dalam mengambil garis balap, mengoptimalkan akselerasi, dan menekan waktu lap untuk mendapatkan hasil terbaik. Keberhasilan Quartararo menempel Marc Marquez di sesi latihan bebas ini membuka peluang besar bagi pembalap asal Prancis untuk meraih podium di MotoGP Prancis 2025. Mengingat ia selalu tampil kuat di sirkuit rumahnya, peluang untuk meraih kemenangan atau podium di sini semakin terbuka lebar. Apalagi, dengan mesin baru yang lebih bertenaga dan grip aspal yang mendukung, Quartararo kini memiliki semua yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Sementara itu, Marc Marquez yang selalu tampil kuat di Le Mans tentu tidak akan membiarkan Quartararo menguasai podium begitu saja. Persaingan di MotoGP Prancis 2025 diprediksi akan semakin sengit dengan hadirnya pembalap-pembalap top yang semuanya ingin meraih kemenangan di sirkuit bersejarah ini. Namun, yang pasti, dengan performa Yamaha YZR-M1 yang semakin membaik, Quartararo kini memiliki peluang besar untuk menunjukkan potensi terbaiknya dan meraih hasil maksimal di rumah sendiri. Segalanya akan tergantung pada bagaimana ia dan tim Yamaha dapat memaksimalkan setiap sesi balapan, menjaga kecepatan dan kestabilan, serta melawan para rival terberatnya. Dengan dua rahasia kunci, mesin baru yang lebih bertenaga dan grip aspal yang sangat baik, Fabio Quartararo siap menjadi ancaman serius bagi setiap pembalap di MotoGP Prancis 2025.